Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebab dengan ketakwaan inilah yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka, karena tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Summan nunajjil ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan meninggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini seringkali kita mendengar seruan-seruan untuk memboikot produk-produk pendukung Zionis Israel dikarenakan gencarnya serangan mereka terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Maka ketahuilah, wahai saudaraku, bahwasannya kita diwajibkan untuk memiliki sikap loyalitas terhadap sesama muslim, terkhusus dalam sektor muamalah seperti jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Dan tidak akan kalian dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan kaum yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka ataupun saudara-saudara mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun amat senang apabila kita kuat dalam sektor muamalah dan memiliki pasar tersendiri. Bahkan pada zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyadari bahwasannya perdagangan di kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi atas Bani Qainuqa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkeinginan agar Madinah memiliki pasar lain yang terbebas dari kekuasaan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW pun mendirikan tenda besar
di Baki Bani Zubair. Kemudian beliau berkata, hadza suqukum. Ini adalah pasar kalian, wahai kaum muslimin. Yang mana hal tersebut membuat orang-orang Yahudi menjadi geram. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya sah-sah saja dan diperbolehkan apabila kita bermuamalah dengan orang-orang kafir dengan dalil bahwasannya Rasulullah SAW pernah bermuamalah dengan seorang Yahudi. Bahkan setelah meninggalnya beliau, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW masih menggadaikan zirah besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli 30 so gandum. Melalui hadis di atas, Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasannya melalui hadis di atas kita bisa mendapatkan faedah bahwasannya diperbolehkan seorang muslim untuk bermuamalah dengan orang kafir selama belum terbukti keharumannya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada asalnya, hukum dari pemboikotan itu sendiri adalah mubah atau diperbolehkan. Namun, seiring dengan maslahat dan mafsadatnya, hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib ataupun sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Lalu, hendaknya pemboikotan ini pun diserahkan kepada pemerintah, dikarenakan hal ini menyangkut kemaslahatan orang-orang banyak. Apabila semua orang angkat bicara mengenai permasalahan ini, yang ada hanya akan membuat orang-orang awam menjadi bingung. Lalu, pemboikotan ini pun dilakukan apabila kaum muslimin tidak kesulitan mencari pengganti dari produk tersebut. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, kita pun harus mengetahui apakah produk-produk yang akan kita boikot ini, penghasilannya atau keuntungannya, apakah betul-betul digunakan untuk menindas kaum muslimin. Apabila hanya sangkaan tanpa bukti, maka hal tersebut bisa termasuk ke dalam fitnah. Namun, hendaknya kita pun memegang prinsip dengan mengutamakan produk-produk kaum muslimin dibandingkan produk-produk orang-orang kafir. Dengan memegang 4 prinsip yang akan khotib sebutkan. Yang pertama adalah membeli produk-produk muslim di warung muslim. Lalu, apabila tidak ada produk kaum muslimin, maka belilah produk kaum non-muslim di warung muslim. Sebaliknya, apabila tidak ada warung muslim, maka belilah produk muslim di warung non-muslim. Dan yang terakhir, apabila tidak ada produk kaum muslimin, maka dan juga tidak ada warung kaum muslimin, maka belilah produk non-muslim di warung non-muslim. Itulah yang dapat khotib sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Semoga para jamaah tidak ribut mengenai hal-hal pemboikotan ini. Bagi yang ingin melakukan pemboikotan, dipersilahkan. Dan juga bagi yang tidak ingin melakukan pemboikotan, dipersilahkan. Yang terpenting, kita selalu memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita di Gaza Palestina diberikan pelindungan dan diselamatkan dari orang-orang Yahudi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus sholihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, izinkan khotib untuk menjelaskan tata cara kita dalam menghadapi krisis dan ketidakadilan, serta peran kita sebagai kaum muslimin di dalamnya. Yang pertama adalah kepedulian terhadap sesama. Di tengah berbagai krisis serta dan ketidakadilan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza Palestina, sudah sepatutnya kita memberikan perhatian yang mendalam. Kita pun diwajibkan untuk membantu mereka dan juga untuk mendoakan mereka. Dan kita pun harus memberikan aksi nyata dalam membantu perjuangan mereka sesuai dengan kemampuan kita.
Yang kedua adalah memberdayakan aset untuk kebaikan umat. Kita harus memberdayakan aset dan sumber daya yang kita miliki untuk kebaikan umat. Maka dari itu, kita harus mendukung produk-produk halal dan memberdayakan usaha-usaha yang dikelola oleh kaum muslimin. Melalui hal tersebut, diharapkan agar kita bisa memperkuat ekonomi Islam dan juga mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk non-muslim yang mungkin menindas kita. Lalu, yang ketiga adalah kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita pun harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, saum dan lain sebagainya. Dan kita pun perlu meningkatkan kualitas ibadah tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, peran kita sebagai kaum muslimin adalah dengan memperkuat persatuan dan kesolidaritasan. Persatuan dan kesolidaritasan merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Kita harus bersatu dalam misi kebaikan dan saling membantu satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Lalu, di tengah berbagai tantangan ini, kita pun harus berpegang teguh dengan akidah dan syariat Islam, dan kita pun harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam setiap langkah yang kita ambil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antas sami'un alim. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.